Perkenalkan, kami dari kelas 11-2. Ini adalah tugas video kami, yaitu mengenai podcast yang berjudul Cita-Cita Baru Anak Muda Indonesia Menjadi Content Creator. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Senang sekali bisa kembali dengan kalian. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang topik yang ramai di kalangan anak muda, yaitu tentang tren konten kreator cita-cita baru anak muda Indonesia. Kalau dulu banyak anak bercita-cita menjadi guru, polisi, atau pilot, sekarang semakin banyak yang ingin menjadi konten kreator. Nah, apakah profesi konten kreator ini menjanjikan? Apa alasan anak muda tertarik? Nah, mari kita akan bertanya kepada narasumber. Hai guys, selamat datang di podcast kami. Salam kenal. Nah, menurut kalian, mengapa anak muda zaman sekarang ingin menjadi konten kreator? Menurut saya, karena profesi content creator ini menarik dan kreatif, sehingga kita bisa membuat konten sesuai hobi dan minat-minat lainnya. Selain itu, banyak konten kreator yang sukses sehingga menjadi inspirasi bagi anak muda. Nah, apakah menjadi sebuah konten kreator hanya sebuah ketenaran? Tidak, menurut saya yang terpenting adalah bisa memberikan ide dan manfaat kepada orang lain. Benar, keterangan bisa datang belakangan, tetapi kualitas konten harus tetap menjadi prioritas. Nah, kami akan bertanya nih kepada narasumber lainnya. Hai, selamat datang di podcast kami. Salam kenal. Nah, menurut kalian, apa keuntungan menjadi seorang konten kreator? Menurut saya, kita bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilan terlibat. Selain itu, kita juga ada peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Apakah ada tantangannya? Tentu ada, membuat konten secara konsisten membutuhkan waktu dan usaha. Kita juga harus siap menerima kritik dan terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Hai, selamat datang di podcast kami. Salam kenal. Menurut kalian, apakah pendidikan masih penting bagi seorang konten kreator? Sangat penting, karena pendidikan membantu kita untuk berpikir kritis dan membuat konten kita menjadi berkualitas. Setuju, pengetahuan yang luas juga membuat konten lebih informatif dan bermanfaat. Lalu, bagaimana sih menjadi konten kreator yang bertanggung jawab? Dengan memastikan informasi yang dibagikan benar dan tidak menyesatkan. Kita juga harus menjaga etika dan menghormati orang lain dalam setiap konten yang dibuat. Jadi, apa harapan kalian terhadap konten kreator muda Indonesia? Saya berharap untuk konten kreator bisa membuat yang lebih kreatif sekaligus mendidik. Saya juga berharap mereka bisa menggunakan media sosial untuk melibatkan hal positif. Apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ingin menjadi konten kreator? Pesan saya cuma satu, yaitu mulailah dari hal yang kalian sukai dan jangan pernah takut untuk mencoba. Terus belajar, konsisten, dan jangan hanya mengejar popularitas, tetapi juga manfaat bagi orang lain. Wow, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Ternyata menjadi konten kreator bukan hanya soal terkenal, tetapi juga tentang kreativitas, tanggung jawab, dan kerja keras. Benar sekali, profesi ini bisa menjadi cita-cita yang positif dan tidak melupakan pendidikan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pendapat. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah!